Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara Fathi Khairuddin yang telah berhasil menulis satu buku yang tentu saja kami kira kalau buku itu adalah sangat penting memang untuk ditulis pada saat ini. Buku yang bercerita tentang jihad. Walaupun pengakuan penulis kalau buku jihad ini dikemas dalam bentuk cerita, tapi tentu saja kontennya selalu menarik, ya, dan tetap menarik karena yang diangkat adalah tentang jihad. Jihad ini memang terkadang disalahpahami oleh sebahagian kita. Bahkan tidak jarang jihad itu selalu diidentikan dengan kekerasan, diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan radikalisme dan label-label yang lain. Padahal jihad itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan terorisme. Jihad itu tidak ada kaitannya dengan radikalisme. Bahkan jihad itu juga tidak ada kaitannya dengan kekerasan. Karena jihad itu di dalam Islam adalah sesuatu yang sakral. Dan itu dijelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di dalam hadis pun juga demikian. Sehingga kemudian ajaran jihad itu menjadi bagian daripada syariat Islam. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita memahamkan jihad itu kepada masyarakat kita, terutama orang-orang Islam, sehingga kemudian ketika mereka mendengarkan tentang jihad, mereka itu tidak salah kaprah. Ya, jangan selalu jihad itu diidentikan dengan peperangan misalnya. Memang peperangan itu bagian kecil daripada jihad. Ya, karena sesungguhnya jihad itu di dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada peperangan. Ya, ulama sudah sejak dulu menjelaskan tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jihad. Ya, banyak sekali. Termasuk jihad itu adalah berusaha untuk melakukan yang terbaik, manfaatnya lebih banyak. Tidak hanya kembali kepada diri sendiri, tapi juga kembali ke masyarakat. Itu adalah bagian daripada jihad. Jihad termasuk juga adalah dalam satu keluarga ketika dia selalu mencoba untuk mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga, anak dan istrinya. Itu juga adalah bagian daripada jihad. Mengajarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat, menyerukan kepada hal-hal yang baik kepada masyarakat, itu juga adalah bagian daripada jihad. Jadi sesungguhnya pemahaman jihad itu sangat luas, ya, di dalam Islam. Nah, jihad ini, ya, kalau dalam bahasa Nabi SAW, ya, termasuk orang yang misalnya membela kehormatannya, membela agamanya, ya, membela hartanya untuk tidak diambil orang lain, itu adalah bagian daripada jihad. Bahkan orang yang mati membela agama, membela harta, membela kehormatan, itu digolongkan oleh Nabi sebagai syahid. Ya, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahidun, atau kama qala. Bahkan termasuk juga jihad adalah satu bentuk nasihat yang disampaikan oleh seseorang
misalnya kepada penguasa, pada pemerintah. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya jihad adalah perkataan yang benar yang disampaikan kepada pemerintah. Ya, kalimatu haqqin yuqalu inda sultanin jairin. Afdalul jihadi kalimatu haqqin yuqalu inda sultanin jairin. Ya, jadi kalimat yang benar itu yang disampaikan kepada pemerintah dalam tanda petik yang kelihatannya sedikit agak curang, itu juga adalah termasuk jihad yang terbaik, kata Nabi SAW. Jadi pemaknaan jihad itu di dalam Islam itu sungguh luar biasa luasnya, ya. Jadi tidak hanya semata-mata jihad itu adalah perang. Perang itu juga memang itu bagian terkecil daripada jihad itu sendiri, seperti yang dikatakan ulama. Terus juga yang kedua, ketika kita bicara tentang perang dan itu adalah jihad, ya, juga ketika orang berperang itu banyak aturannya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada aturan yang paling manusiawi yang mengakomodir tentang jihad atau tentang perang di dalam kehidupan manusia itu yang melebihi aturan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, ketika misalnya melepaskan pasukan, dia selalu berpesan, jangan merusak tanaman, jangan membakar pepohonan, jangan menebang pepohonan, jangan membunuh orang sipil, ya, jangan menyembelih hewan-hewan kecuali untuk dimakan, ya, jangan menyakiti anak kecil, jangan menyakiti para buruh, ya, jangan menyakiti para tokoh agama, ya, dan seterusnya. Dan itu adalah pesan yang direkam oleh sejarah terkait dengan pesan Nabi kepada para sahabat, ya, alaihimussalatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi intinya adalah jihad di dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang selalu harus dimaknai, ya, dalam bingkai yang lebih positif, yang lebih baik. Jadi peperangan di dalam Islam memang itu bagian daripada jihad selama tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, ya, demi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peperangan di dalam Islam itu tidak dikenal ada yang disebut dengan peperangan secara menyerang pada orang, tetapi perang di dalam Islam itu justru sebagai difa, ya, untuk mempertahankan jati diri, untuk mempertahankan agama. Jadi Islam tidak mengajarkan perang yang membabi buta, ya, bahkan lebih jauh. Islam itu justru kalaupun terjadi perang, ya, nilai-nilai kemanusiaan itu selalu harus dijunjung tinggi. Ketika ada musuh yang korban, itu tidak boleh dimutilasi misalnya. Itu dilarang keras. Tidak boleh dimutilasi. Ya, ketika ada musuh yang ditawan, tidak boleh diperlakukan seenaknya, tapi mereka itu juga harus diberi makan, diberi pakaian, ya. Dan apa yang disebutkan di dalam hukum internasional misalnya tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang, itu jauh-jauh sebelumnya sudah dijelaskan oleh Islam, ya. Bahkan Al-Quran sendiri menjelaskan bagaimana semestinya orang Islam itu ketika ada tawanan perang, mereka harus dikasih makan. Itu dalam Al-Quran, ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan, ya, wa asira. Jadi memberikan makanan kepada tawanan perang. Jadi intinya adalah bahwa Islam adalah agama jihad yang bukan berarti selalu haus dengan peperangan, tapi yang dimaksud dengan jihad di dalam Islam
sangat luas sekali, ya, artinya termasuk adalah ya ketika berbuat baik kepada sesama, mengajak pada kebajikan, mencari rezeki, bagaimana mengajak orang kepada hal-hal yang baik, ya, memfasilitasi orang untuk bisa lebih terdidik, ya, itu semuanya bagian daripada jihad di dalam agama. Ya, adapun peperangan itu memang bagian daripada jihad, tapi itu pun sebenarnya statusnya adalah pengecualian di dalam Islam. Yang kedua, dan ini yang terakhir, tentu saja Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, dan Nabi pun juga diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para ulama mengatakan syariat Islam itu diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tujuan intinya adalah li is'adil bashar, untuk membahagiakan manusia. Jadi Islam sesungguhnya adalah mengajarkan nilai-nilai kedamaian, mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, bukan permusuhan, bukan pertumpahan darah dan seterusnya, tetapi yang diajarkan di dalam Islam, substansi ajaran Islam adalah mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada kesepahaman, mengajak kepada bagaimana kita bisa saling menghormati satu sama lain. Ya, adapun perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk saling menyakiti, ya, untuk saling menuding satu sama lain, ya, curiga satu sama lain. Ya, itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Ya, perbedaan itu memang sudah menjadi bagian daripada sunnatullah. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan itu sunnatullah. Ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, kata Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan itu adalah satu keniscayaan, tapi pada waktu yang sama perbedaan itu termasuk perbedaan keyakinan, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk saling memusuhi satu sama lain. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Inilah nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Nilai-nilai yang diterima sebagai satu nilai yang sangat transenden, yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak kepada kedamaian, yang mengajak kepada bagaimana manusia itu bisa saling memanusiakan. Karena pada dasarnya memang manusia itu diciptakan dari satu bapak. Ya, kullukum min adama wa adama min turab, kata Nabi SAW. Semua dari kamu ini berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi tidak ada yang bisa kita jadikan alasan untuk memusuhi yang lain, tapi kita harus selalu menghargai, selalu menjaga, ya, yang namanya kasih sayang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah kalian, kata Nabi, ingin aku tunjukkan, aku ajarkan sesuatu, jikalau itu yang kamu lakukan, pasti kamu akan saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Apa kata Nabi? Afsus salama bainakum. Ya, tebarkanlah kedamaian di antara kalian. Makanya salah satu simbol yang diajarkan oleh agama, setiap kita ketemu siapapun yang kita temui, apakah orang itu kita kenal atau tidak, paling tidak yang pertama yang terucap dari kita adalah assalamualaikum. Bahkan di dalam Islam ketika kita juga salat, ya,
selalu diakhiri dengan assalamualaikum. Padahal boleh jadi ketika kita salat tidak ada orang yang menemani kita, kita hanya sendirian, tapi selalu saja kita mengatakan assalamualaikum. Ini menjadi indikasi bahwa orang Islam prinsipnya adalah selalu menebarkan kedamaian. Bahkan di dalam Al-Quran juga ketika Allah kelak menyuruh, memerintahkan orang-orang Islam masuk ke dalam surganya, Allah mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Ya, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan dalam keadaan aman. Kenapa? Karena memang Allah selalu mengajak kita kepada kedamaian dan keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah itu mengajak kepada Darussalam. Yang dimaksud oleh Darussalam di dalam ayat ini adalah al-jannah, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang paling terakhir, saya juga mengucapkan kepada saudara Fatu Khairuddin, selamat pada saudara atas terpilihnya sebagai pimpinan pondok pesantren yang ada di Pasangkayu. Tentu saja kami mendoakan dan semua kita berdoa, mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saudara Fatih Khairuddin ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, kata Nabi SAW, addil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak. Ya, laksanakanlah amanah itu dengan baik, ya, terhadap orang yang telah menyerahkan amanah kepadamu, dan janganlah kamu sekali-kali mengkhianati orang-orang yang telah mengkhianati. Jadi tentu saja harapan kami, mudah-mudahan pondok pesantren yang dipimpin oleh saudara Fatu Khairuddin insya Allah bisa eksis, bisa memberikan pencerahan tentang keagamaan kepada masyarakat, dan terutama kepada masyarakat yang ada di Pasangkayu. Dan insya Allah itu juga bagian daripada jihad di jalan Allah. Karena mengajarkan agama, mengajak sekali lagi kepada kebajikan, ya, itu bagian daripada jihad. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi selamat atas launching bukunya, selamat atas terpilihnya, ya, sebagai pimpinan pondok pesantren yang telah diamanahkan oleh masyarakat, dan mudah-mudahan sekali lagi amanah itu bisa dijalankan dengan baik. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.